Berdamai dengan diri sendiri adalah suatu keadaan di mana kita dapat menerima semua hal yang telah terjadi pada diri kita, baik di kehidupan yang lalu atau dalam bentuk fisik hingga luka psikologis. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Ada 14 cara berdamai dengan diri sendiri. Tentu bukan suatu hal yang asing untuk kita dengar tentang kalimat berdamai dengan diri sendiri. Namun, apa kalian sudah mengetahui secara jelas tentang pengertian dari berdamai dengan diri sendiri? Sebenarnya apa sih itu pengertian berdamai dengan diri sendiri itu? Jadi gini teman-teman, untuk pengertian berdamai dengan diri sendiri itu cara melatihnya serta kata-kata bijak yang dapat memotivasi kamu untuk berdamai dengan diri sendiri. Dengarkan video ini sampai habis ya. Ini dia, pengertian berdamai dengan diri sendiri. Menerima suatu keadaan serta semua kondisi terhadap segala hal tentu tidak mudah untuk dilewati. Apalagi jika kamu memiliki kekurangan yang dapat menjadikan kita sering mengalami posisi terburuk hingga mengalami bullying. Jadi kita dapat melihat dan mengetahui apa sih tantangan terbesar yang telah dilewati dari berdamai dengan diri sendiri itu. Sulit memang untuk mengakui apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan dalam diri kita. Memang kita hanyalah seorang manusia biasa yang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam dirinya ya. Berdamai dengan diri sendiri itu tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan jika kita tidak merasa siap untuk melakukannya. Jadi oleh karena itu, kita dapat atasi lebih dulu terkait kejadian atau peristiwa yang pernah dialami. Apabila kita mengabaikannya, maka kamu akan merasa kesulitan untuk melangkah maju ke depan dan berdamai dengan diri sendiri. Nah, jadi itu teman-teman, kalian sudah mengetahui pengertian dari berdamai dengan diri sendiri itu ya, melalui penjelasan yang barusan saya jelaskan. Oke, setelah ini ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui untuk bisa melatih bagaimana cara agar berdamai dengan diri sendiri. Apa aja sih caranya? Oke, dengarkan penjelasan saya baik-baik. Jadi gini teman-teman, tentang bagaimana cara kita melatih kemampuan untuk bisa berdamai dengan diri sendiri ini dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kesehatan cukup baik. Yang diutamakan di sini adalah kesehatan secara mental, ya. Dengan cara mensyukuri kemampuan dan apa yang telah didapatkan saat ini. Selain itu, menerima segala keadaan pada diri sendiri untuk tidak hanya melihat kekurangan yang ada. Dua hal tersebut merupakan langkah yang paling penting agar setiap manusia dapat memiliki kehidupan dan kesehatan yang baik secara mental dan fisik. Oke, jadi ada beberapa hal yang dapat melatih diri kamu untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, yaitu yang pertama, berikan waktu untuk diri sendiri. Kamu tentu membutuhkan waktu untuk bisa meluangkan waktunya tersebut pada diri sendiri. Kamu juga dapat merefleksikan apa yang telah dialami selama ini dan apa yang akan dilakukan untuk hari ke depannya. Nah, selain itu, kamu juga bisa menenangkan diri dengan cara melakukan segala kebutuhan secara terjadwal sehingga mempunyai waktu yang efektif dan fleksibel serta tidak terlalu banyak menyendiri ya, karena hal itu akan merugikan diri sendiri. Betul. Yang kedua, belajar untuk membuka diri. Nah, kamu dapat menerima segala dukungan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar, seperti teman, sahabat, keluarga, kerabat, ataupun kekasih. Cobalah kalian untuk membicarakan kegiatan sehari-hari yang telah kamu alami atau menceritakan pengalaman yang telah dirasakan sehingga orang-orang akan lebih memahami perasaan kamu, bahkan dapat membantu serta meringankan beban yang pernah kamu alami tersebut. Yang ketiga, lakukan kegiatan yang positif. Nah, dengan kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya dapat membantu kamu merasa rileks dan nyaman ya. Jadi kegiatan positif tentunya ada beragam jenisnya, tergantung apa yang kamu sukai dan minati. Ini dia beberapa contoh yang dapat kamu lakukan. Misalnya dengan menulis, olahraga, melukis, berkebun, mendengarkan musik, latihan relaksasi, fotografi, dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang kamu kagumi dan dapat menyenangkan saat melakukannya tersebut. Yang keempat, menghargai setiap kemajuan yang berhasil dicapai.
Jadi hal sekecil apapun yang didapatkan dari kemajuan dalam diri kamu saat ini, sangat perlu sekali untuk diapresiasi dan dihargai. Setelah beberapa peristiwa atau pengalaman serta traumatis yang telah terjadi, akhirnya kamu bisa untuk memberikan kemajuan, walaupun besar atau sedikitnya kemajuan tersebut. Biasakan itu ya. Yang kelima, menangis. Hal ini mungkin terdengar sepele atau orang akan menganggapnya sebagai candaan. Akan tetapi, bagi kamu yang ingin berdamai dengan diri sendiri, menangis bukanlah hal yang memalukan untuk dilakukan. Jadi jika memang diperlukan, maka menangislah. Sebagian orang justru merasa lega setelah merasa menangis karena hal itu dapat melupakan segala emosi yang telah dialami. Yang keenam, memberikan kepercayaan pada diri sendiri. Kamu dapat memberikan kepercayaan pada diri kamu dengan cara mengurangi perasaan akan ragu bahwa tidak bisa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya. Hanya saja takut untuk mencoba. Benar nggak? Jadi apapun hal yang akan terjadi pada diri kamu, maka belajarlah untuk terus tumbuh dan melangkah maju melalui peristiwa atau pengalaman yang telah dialami. Jadi kamu tidak perlu takut lagi untuk memahami setiap langkah yang akan dicoba. Setiap situasi dan kegiatan yang dapat kamu lakukan akan memberikan dampak yang cukup baik di dalam diri. Jangan pernah takut untuk melakukan suatu kesalahan apapun ya, karena dari kesalahan tersebut kamu jadi bisa belajar dan memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Semangat! Nah, sekarang yang ketujuh, kurangi ambisius pada diri sendiri. Memiliki sikap ambisius pada diri sendiri tentu bukanlah suatu hal yang negatif, teman-teman. Akan tetapi, jika kita terlalu ambisius untuk terus melangkah maju dan berkembang, maka akan terlalu memaksakan sikap yang dapat menyakiti pikiran dan tubuh kita. Betul apa betul? Nah, jadi kamu perlu mengenali kemampuan dan kapasitas dalam diri sendiri ya. Jadi sehingga kamu dapat menyesuaikan keinginan terhadap hal-hal yang baru dan tidak terlalu menyakiti pikiran atau tubuh kalian. Cara yang kedelapan, hadapi rasa takut. Nah, jika kita memiliki rasa takut akan suatu hal yang belum pernah terjadi, maka janganlah berusaha untuk membenci atau tidak menerima perasaan tersebut. Cobalah untuk lebih memahami perasaan itu dan menghadapi segala rasa ketakutan yang telah terjadi. Dengan cara menghadapinya, ya, maka kamu akan menjadi terbiasa dan lebih kuat untuk melewati kehidupan di masa yang akan datang. Jadi rasa ketakutan tersebut mungkin tidak akan pernah hilang dalam diri kamu, tetapi kamu sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya sehingga tidak lagi selalu akan merasakan takut jika hal tersebut muncul secara tiba-tiba. Oke? Cara yang kesembilan, berusaha untuk memahami rasa kecewa. Setiap manusia pasti pernah mengalami rasa kecewa dan sedih dalam hidupnya. Sekalipun orang-orang tersebut telah sukses dan memiliki kebahagiaan atas apa yang dimilikinya saat ini, pasti juga pernah merasakan kedua perasaan tersebut. Cobalah untuk menghadapi perasaan tersebut dengan baik dan jangan berusaha menghindarinya, apalagi berpura-pura untuk tidak merasakan hal itu. Berikanlah waktu pada diri sendiri untuk memproses perasaan-perasaan yang muncul dan melakukan sesuatu atas hal yang positif. Karena hal itu merupakan bagian untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Cara yang ke-10, mengukur kekurangan dan kelebihan dalam diri sendiri. Kamu dapat memahami dan mengetahui bagaimana sih kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri. Nah, hal ini tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Sebagian orang memiliki kecenderungan akan lebih tahunya suatu kelebihan dalam dirinya. Memahami kekurangan dalam diri sendiri itu bukanlah hal yang mudah, teman-teman, untuk dicari sumber pemecahannya. Kamu pasti memerlukan bantuan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, atau orang yang bisa objektif dalam memberikan penilaian. Yang ke-11, menjaga kesehatan. Kita dapat menjaga kesehatan pada tubuh dengan cara mengatur pola makan dengan gizi yang seimbang, seperti buah-buahan dan zat besi lainnya yang baik untuk tubuh. Selain itu, olahraga secara teratur minimal 3 kali dalam seminggu dan istirahat yang cukup juga dapat menjaga kesehatan di dalam tubuh.
Jadi kamu harus dapat mempertahankan pola makan secara teratur dengan makan 3 kali dalam sehari dengan porsi yang cukup, ya. Cara yang ke-12, jangan memiliki sifat ketergantungan kepada orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara berdampingan. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar jika manusia membutuhkan orang lain di sekelilingnya. Akan tetapi, jika kamu terlalu bergantung kepada orang tersebut, tentu bukanlah suatu hal yang baik, teman-teman. Justru dengan bergantungnya kamu kepada orang lain, itu hanya akan membuat diri kamu menjadi tidak tenang. Nah, hal ini jika kamu nih memiliki sifat ketergantungan pada diri seseorang, maka secara otomatis kamu akan memiliki ekspektasi berlebihan kepada orang tersebut. Benar nggak? Nah, jika ekspektasi tersebut tidak dapat dipenuhi, kamu akan merasa kecewa jadinya kepada orang tersebut. Betul. Nah, jika memang memungkinkan, biarkanlah orang-orang tersebut untuk pergi dan menikmati kehidupannya sendiri. Jangan kamu menahan orang tersebut untuk terus berada di dalam kehidupan kamu, supaya dia dapat merasakan kebahagiaannya sendiri. Cara yang ke-13, mengeluarkan sisi kreatif yang dimiliki. Kesenian merupakan salah satu bagian dari kehidupan. Seni juga dapat dilakukan sebagai salah satu self-healing terbaik untuk membuat diri kamu merasa lebih bebas dan lepas. Dengan seni, kamu mendapatkan sesuatu yang produktif. Jadi jika kamu dapat melakukan sesuatu yang produktif dengan salah satu cara, yaitu mengeluarkan sisi kreatif yang dimiliki, maka kamu dapat lebih fokus dengan diri sendiri. Oleh karena itu, ketika kamu memiliki konsentrasi dengan lebih memfokuskan kreatifan kamu yang dimiliki, maka kamu akan lebih mengenal potensi apa yang dimiliki serta berusaha untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, sekarang cara yang terakhir, cara yang ke-14, berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka janganlah terlalu menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal tersebut. Kamu dapat berusaha untuk menerima dan mengakui setiap keadaan yang telah terjadi dengan sabar dan ikhlas. Jika kamu tidak bisa menerima keadaan yang tidak puas tersebut, maka kamu tidak akan terus bisa untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi, berusahalah untuk berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang sabar, tulus, dan ikhlas. Berdoa dan berusaha untuk menerima segala sesuatu keadaan yang telah terjadi tersebut, serta mempercayai kehendak yang telah Tuhan berikan pasti lebih baik. Karena sejatinya Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan manusianya dibanding manusia tersebut. Jadi oleh karena itu, percayalah apa yang telah menjadi kehendak Tuhan dan ikutilah segala prosesnya dengan baik. Oke? Nah, sekarang kamu telah mengetahui bagaimana cara melatih untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Tentu kamu bisa lebih memahami perasaan tersebut dengan melakukan dan melatihnya dengan baik ya. Pembahasan selanjutnya adalah kata-kata bijak yang dapat memotivasi diri kamu untuk lebih bisa berdamai dengan diri sendiri. Ini dia, kata-kata bijak memotivasi untuk berdamai dengan diri sendiri. Kata-kata bijak tentang bagaimana untuk bisa berdamai dengan diri sendiri tentu dapat dijadikan motivasi dan inspirasi untuk merenungkan apa yang telah terjadi pada diri sendiri selama ini. Hal ini tentu akan membuatmu untuk tetap berpikir positif dan tenang dalam menyikapi segala persoalan di dalam hidup. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita menjadikan kata-kata bijak tersebut sebagai inspirasi yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Berikut kata-kata bijak yang akan memotivasi agar berdamai dengan diri sendiri. Kata-kata yang pertama, tidak semua orang mampu merenungkan dirinya sendiri ketika terdapat suatu kesalahan yang telah terjadi. Semua punya caranya sendiri dalam penerimaan tersebut. Kata-kata yang kedua, salah satu cara sederhana untuk melahirkan suatu kebahagiaan adalah dengan senyum dan ikhlas menerima. Kata-kata yang ketiga, jangan khawatir mengenai masa depan, karena kamu memiliki Tuhan yang sudah mempersiapkan segalanya dengan indah. Kata-kata yang kelima, mereka yang tidak damai dalam menyikapinya adalah mereka yang tidak yakin dengan kekuatan yang mereka miliki. Kata-kata yang keenam,
Melakukan dan bertanggung jawab dengan apa yang kamu sukai menjadi harta yang tak ternilai harganya. Nah, jadi kesimpulan berdamai dengan diri sendiri itu adalah berdamai dengan diri sendiri mungkin memang sulit ya untuk bisa dilakukan jika kamu tidak merasa siap untuk melakukannya. Tapi hal itu perlu diatasi lebih dulu dengan mengenali kepribadian di dalam diri kamu serta peristiwa apa yang telah terjadi di masa lalu. Sehingga kamu akan bisa menerima untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi berusahalah untuk dapat memaafkan dan menerima segala keadaan yang telah terjadi ya. Tetapi bukan berarti kamu dapat melupakannya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman pembahasan mengenai berdamai dengan diri sendiri yang berisikan pengertian, cara melatihnya, dan kata-kata bijak yang dapat memotivasi kalian semua. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, coba klik jempol ke atasnya dulu, silahkan. Oke, terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.